Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sedang mengisi tong, ya. Ini sekitar 200-an liter atau sampai 250 liter. Saya akan membuat pupuk organik cair berbahan baku ini. Ini bahan bakunya, serabut kelapa. Ya, jadi ini pupuk organik cair yang akan menghasilkan unsur natrium, ya, NPK, K-nya ya, unsur K. Sabut kelapa adalah sumber unsur K, kalium ya kalau nggak salah ya, yang sangat baik ya, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai pupuk organik cair. Harusnya ini dihaluskan ya istilahnya ya. Tapi karena saya tidak punya alat dan tidak punya banyak tenaga dan waktu, sehingga dengan cara seperti ini juga nggak apa-apa teman-teman. Ini nanti utuhan begini akan kita masukkan ke sini. Oke. Tentu di sana sudah ada bakteri. Nih, ini air gula merah sedang saya campurkan dengan mikroorganisme ya. Ini mikroorganisme. Silakan teman-teman mau pakai apa boleh saja ya. Mau pakai E4, mau pakai SOT dari HCS, atau mau pakai mol buatan sendiri, misalnya mol nasi ya kan, atau mol tape dan lain-lain bisa teman-teman. Yang pasti ini sebagai dekomposernya nanti ya. Ini oke, kita isi dulu air di sini sekitar 200 liter ya. Bahan-bahannya nanti akan saya gunakan adalah utamanya sabut kelapa itu tadi sebagai unsur K. Akan saya tambahkan sedikit kohe, kotoran hewan, dan akan saya tambahkan juga di sana ada pohon pisang. Pohon pisang dan kemarin habis dipanen buahnya. Nah, pohon pisang yang sudah pernah berbuah ya, itu bagus sebagai sumber unsur P-nya. Ya, kalau kohenya sebagai unsur N. Tapi yang akan saya tonjolkan di sini adalah yang dominan unsur K-nya nanti. Karena tujuan saya adalah untuk tanaman-tanaman jambu saya yang sedang berbuah ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau tanaman sudah berbuah, ya, ini buah perdana jambu saya. Masih kurang sempurna ya. Dari bentuknya, ya kan, masih banyak yang hitam-hitam begini. Karena masih belajar membungkus juga. Nah, kalau sudah tanaman kita sudah berbuah, dia membutuhkan unsur K yang paling banyak ya, untuk pematangan, pembesaran buah ya kan. Dan dirasa buah juga akan lebih manis, akan lebih baik ketika unsur K-nya tinggi. Begitu. Ya, tapi saya akan membuat pupuk komplit, semoga bisa jadi begitu ya. Unsur P-nya ada dari pohon pisang, unsur N-nya dari kotoran hewan nanti, sapi mungkin dari kotoran sapi di kandang, dan kalium yang paling banyak nanti akan dihasilkan dari sekarung atau 2 karung apa nih? Sabut kelapa. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini sabut kelapanya sambil saya isi air. Saya masukin sabut kelapa ke gentongnya ya, teman-teman. Oke, nanti akan saya masukkan 1 karung di sini. Sambil ini kita tunggu penuh ya. Saya akan siapkan dulu batang pisangnya ya. Ini batang pisang yang sudah dipanen buahnya ya. Usahakan batang pisang yang sudah pernah berbuah. Ini akan kita cincang, lalu kita akan campur dengan sabut kelapa tadi. Ini batang pisang yang tadi, teman-teman, sudah saya cincang-cincang kasar saja begini ya. Ini sudah saya mix. Ini nanti bahan terakhir yang masuk adalah unsur N ya. Unsur K-nya sudah dari sini, K. Unsur P-nya dari sini. Dan unsur N-nya nanti kita akan ambil dari kotoran hewan ya. Itu terakhir yang akan kita masukkan ke sini, baru kita aduk. Setelah kita aduk, baru nanti tenaga kerjanya, si mikroorganisme nanti akan kita masukkan ke sini. Kohe sapi sudah ready untuk kita mix ke tong ya. Oke, bahan-bahannya sudah cukup, sudah masuk semua ya. Ini tinggal kita mix
Sambil kita mix nanti akan kita masukkan nih dekomposernya ya. Dekomposernya tadi sudah cukup lama ya. Ini sudah ada setengah jam saya hidupkan bakterinya ya. Cara menghidupkannya adalah kita campurkan dengan air gula ya. Saya pakai air gula merah saja. Ini sudah setengah jam, artinya tenaga kerjanya ini, mikroorganismenya ini, dekomposernya sudah siap bekerja untuk melakukan penguraian terhadap bahan-bahan fermentasi kita ini, oke? Mudah. Oke, ini akan saya selesaikan dulu. Nanti setelah ini diaduk rata, setelah ini saya aduk rata, akan kita penuhi airnya sampai full ya, sampai full. Setelah itu kita tutup rapat. Mungkin nanti akan kita ikat dengan karet, kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik, lalu kita tutup dengan karet ya. Kita ikat dengan karet agar rapat sehingga proses fermentasinya optimal. Ini bisa jadi sebulan ya. Minimal kalau tidak salah sebulan lah atau berapa lama. Nanti saya tanyakan lagi ke master-master yang pernah membuat POC dengan bahan ini. Setelah itu baru kita bisa aplikasikan ke tanaman. Oke. Bertani organik itu memang agak butuh waktu dan tenaga yang lebih ya. Tetapi harus kita pelajari memang. Ya kan? Kalau mau kita bertani berkelanjutan, maka satu-satunya cara memang harus kita mulai bertani secara organik ya, pelan-pelan. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu. Berkeringat pagi-pagi. Oke. Diaduk pelan-pelan, perlahan. Ditemani sama si bocil. Nah, sini. Sini. Ini cucu ini. Ini salah satu yang menyumbang ubannya Papu ini. Ini yang kasih uban Papu ada ya, ini dah ini. Nah, ini si cucu nih. Nah, tuh. Bantuin aduk nah. Oke, ini kita tinggal penuhkan ya. Alir air penuh pula apa dikasih jarak? Nanti tak kering nanti apa berkurang nanti airnya. Ada yang dikit. Maya, coba lihat buahnya sini. Bagus. Deketin dong. Oke, itu buahnya. Itu ada merah-merah juga itu. Wah, kalau itu pintar berburu buah itu. Oh. Nanti suruh bungkus nggak mau dia, aku jewer. Kalau udah matang aja bercepat. Udah matang aja bercepat ya. Ini buahnya nih. Ini bermasalah dari apalah? Pembungkusan ya. Nggak tahu lah, pokoknya buah-buah perdana masih bermasalah. Mana Li punya Li? Video fotonya. Tuh. Mana? Itu Maya. Dia loh, bukan punya aku ini. Ini besar kali nih. Oh, ini setengah kilo ini. Tuh, setengah kilo. Mau dipencok sama cewek-cewek jadi wes nggak apa-apa. Punya Maisha ini. Mana punyamu? Kayak Maisha mana? Ini punya Maya. Ini keren ini punya Maya nih, bagus nih. cantik kayak aku. Mana punyamu? Nih, bagus. Matang lah ya. Punyanya Rumaisha. Punya Maisha mana? Maisha mana, Nak?
Hei. Haha. Oke, ini sudah selesai proses pembuatannya teman-teman. Terakhir tinggal kita tutup. Nanti akan saya tutup dengan plastik ya. Dengan plastik agar terjadi fermentasi anaerobnya ya. Jadi ketika kita membuat pupuk POC seperti ini dengan fermentasi, dia harus ditutup dengan rapat. Kalau hanya ditutup dengan tutupnya ini saja, tidak rapat ya, tidak cukup. Jadi nanti akan kita tutup dengan plastik dan akan kita ikat dengan karet begitu. Sehingga proses fermentasinya bisa optimal dan berhasil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.